Gue selain ngalamin broken home, gue juga ngalamin toxic relationship. Kayak di dalam hubungan itu ada tindakan kekasaran. Kalau bokap kandung gue nggak tahu sama sekali, karena gak pernah ketemu selama 14 tahun. Di pernikahan yang ini gue ngerasa kayak kurang nyaman aja adanya bokap tiri yang baru bunuh diri. Ya tentu pernah. Kenapa gue bisa cerita? Karena sebelumnya itu gue lagi buka Instagram, terus nemu akun Indonesia Darurat Broken Home, dan akhirnya gue DM, dan akhirnya ya ini terjadi sekarang gue cerita di sini. Namanya Rizka Setia Cahyaning, tinggal di daerah Larangan, Tangerang ya. Masih pelajar di salah satu SMK di Petukangan Utara tapi ya. Gue di sini 4 bersaudara, tapi adik gue yang 2 di kampung, dan di sini gue tinggal bareng nyokap dan bokap tiri gue. Kerja nyokap karyawan, kalau bokap tiri nggak gojek, kalau bokap kandung gue nggak tahu sama sekali, karena nggak pernah ketemu selama 14 tahun dan nggak pernah kontek-kontekan juga gitu. Ya awalnya sih nyokap pisah sama bokap kandung gue, terus nyokap nikah lagi sama bapak tiri dari adik-adik gue, tapi bokap tiri dari adik-adik gue itu udah almarhum. Dan kemudian ibu gue nikah lagi tentunya, tapi di pernikahan yang ini gue ngerasa kayak gimana ya, kurang nyaman aja adanya bokap tiri yang baru tentunya ya. Karena jujur gue butuh figur seorang ayah gitu kan. Yang gue mau tuh kayak dia tuh perhatian gitu tentunya, selalu nanya, kakak di mana, atau kakak lagi ngapain gitu kan, tadi sekolahnya gimana gitu. Tapi yang ini enggak ada perhatiannya sama sekali. Oke, dia emang nafkahin gitu, nyari duit, cuman yang gue butuh itu perhatian sebenarnya. Dia cuek, kita satu rumah tapi kayak orang asing, jarang negor gitu loh. Nggak tahu, kayak ya udah, mungkin itu rahasia juga. Ketika gue nanya alasannya kenapa pisah, gue selalu dibilang, udah kamu nggak usah tahu, kamu masih kecil gitu kan. Tapi menurut gue udah 17 tahun, gue udah berhak tahu apa yang terjadi gitu loh di keluarga gue. Karena lebih baik gue tahu sekarang daripada nanti juga belum tahu dia mau ngasih tahu gitu kan. Kalau usaha gue pengen nyari, cuman gue nggak ada alamat lengkap yang jelas tentunya, nggak ada nomor telepon yang bisa gue hubungin, jadi ya gue belum tahu nanti kayak gimana. Ya niatnya sih secepatnya gue bisa nyari dan bisa ketemu, karena kan kalau cewek kenapa mau nyari ayah kandungnya ya karena nanti ketika dia besar dia butuh wali untuk nikahin dia gitu kan. Emang udah ada calonnya? Ya tapi kan emang bener gitu, kalau misal masih ada bokap gue ya gue mau dia yang waliin gitu. Cuman kalau nggak ada ya gue pakai om gue. Kalau peran antagonis dalam perceraian ditanya masih mau ketemu atau enggak, tentunya masih mau ya, karena mau nggak mau ya dia tetap bokap gue gitu loh, dan gue butuh dia. Jadi ya mau seburuk apapun orang tua lo, dia tetap orang tua lo gitu. Jadi ya jangan pernah nggak mau ketemu. Urusan gimana ntarnya kan itu belakangan aja, yang penting lo nemuin orang tua lo dulu. Kalau dibilang iri, gue pasti iri. Kayak misal beberapa hari terakhir ini temen-temen gue, entah temen dari yang luar kota entah yang sekota, dia bikin status tentang ayahnya, kedekatan sama ayahnya gitu kan. Kayak gue pengen gitu bisa kayak dia gitu kan, pengen banget, tapi ya gimana. Gue nggak ada yang kayak gitu. Kalau ngambil rapot selalu nyokap yang ngambil, bokap nggak pernah gitu, termasuk bokap tiri gue. Jadi ya kalau dibilang iri banget sumpah. Ya jujur
gue bete, gue bosen sama keadaan yang gini-gini terus gitu. Tapi ya dari itu semua gue usahain untuk nyari kesibukan sendiri, nyenengin diri sendiri. Gak peduli deh mau kayak gimana, yang penting lu bisa nyenengin diri lo gitu. Gue nggak pernah marah sama Tuhan. Karena menurut gue tahu Tuhan itu adil yang pastinya. Dan Tuhan juga tahu kapan kita harus bahagia, merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya intinya sih hati lo yakinin aja kepada Tuhan lo, sama selalu berdoa bahwa kebahagiaan itu akan datang. Bisa deket sama anaknya sih, kayak dia tahu karakter anaknya, kayak selalu ngasih perhatian lah ya, ngasih perhatian, ngasih dukungan gitu buat anaknya. Jadi ya nggak diem aja, ya pasti dibanding-bandingin sih itu. Kayak kan emang bokap tiri gue itu bawa anak 3, tapi yang 2 cewek. Kalau yang cowok gue nggak terlalu deket gitu. Cuman yang cewek ini ya sama, serumah, jarang negor. Jadi kayak orang asing gitu kan. Terus ya gue tahu anak dari bokap tiri gue pinter-pinter gitu kan. Cuman maksud gue nggak usah dibanding-bandingin, karena setiap orang punya kemampuan sendiri. Batas kemampuannya dia sampai mana gitu kan. Oke, dia peringkat 1, mungkin gue nggak bisa peringkat 1, tapi setidaknya itu dikasih dukungan, apresiasi. Kayak misal oke, peringkatnya turun, kasih dukungan supaya anak lo tuh maju gitu. Bukannya malah kamu tuh harus gini, kamu harusnya kayak dia gitu. Bukan, kayak yang lu kasih dukungan setidaknya. Oke, nggak apa-apa kamu peringkat segini, nanti belajar lagi, tingkatin lagi belajarnya. Nyokap yang selalu banding-bandingin. Nggak tahu baik atau enggaknya, karena gue nggak terlalu mengenal dia. Karena ya buat pelajaran juga di luar sana buat para orang tua nih, kalau bisa jangan banding-bandingin anaknya. Apalagi kalau misal anaknya satu-satunya dibandingin sama anak tetangga, sakit hati. Ini aja sama saudara tiri aja tetap aja sakit hati. Gue pengennya punya suami yang perhatian, yang terima apa adanya, yang selalu saling support lah ya kalau bisa. Terus nggak kasar, karena gue pernah ngalamin dapet pacar yang kasar. Gue selain ngalamin broken home, gue juga ngalamin toxic relationship. Kayak di dalam hubungan itu ada tindakan kekasaran. Itu gue nggak suka banget. Tapi bodohnya gue bertahan selama setahun lebih. Ya gue bertahan itu bukan karena gue bertahan, tapi karena dia yang ngekang. Fisik pernah, verbal pernah. Bunuh diri, ya tentu pernah. Gue udah melakukan percobaan tapi gagal. Jadi waktu itu kayak gue tuh bener-bener depresi ya, karena ngalamin 2 hal yang terjadi di hidup gue tuh menurut gue berat banget sumpah. Kayak lu di rumah ada masalah, tapi dalam hubungan lu juga nggak sehat gitu. Terus gue depresi, kayak tiba-tiba gue pengen bunuh diri gitu kan. Gue minum suatu obat lah yang dosisnya tinggi, beberapa kapsul, tapi nggak berhasil. Gue cuma ngalamin pusing doang, nggak sampai masuk rumah sakit untungnya. Nggak ada yang tahu. Gue tuh orangnya kalau ada masalah, mau di keluarga, mau tentang hubungan, gue nggak pernah cerita. Kalau tentang keluarga paling cerita ke sahabat gue. Gue kalau lagi stres banget, gue nggak mau ngelampiasin ke hal-hal negatif tentunya ya. Karena kalau gue sampai terjerumus ke hal negatif, itu juga merugikan diri gue sendiri tentunya. Jadi lebih baik gue nyari hal-hal positif, entah gue ke rumah teman, nongkrong sama teman, atau ya nyari suasana yang beda dulu gitu, tentunya bikin pikiran tenang, baru gue balik ke rumah. Soalnya gue pernah sampai kabur dari rumah ke rumah sahabat gue, jadi tahun lalu kalau nggak salah. Jadi kan berantem gara-gara blazer. Jadi ini permasalahannya karena saudara tiri gue tentunya. Dia butuh blazer buat kerja gitu kan. Tapi itu ada di gudang. Nah, kunci gudangnya itu dibawa sama abangnya saudara tiri gue itu. Terus udah ngambil blazer. Toto, gue lagi gosok, ya cekcok lah di situ. Terus gue bilang, berisik banget sih, ribut terus gitu kan. Capek dengerinnya gitu, karena gue udah stres banget gitu. Terus habis kayak gitu, ya udah cekcok. Gue di situ ditimpuk pakai botol sama nyokap yang isinya air full, kena pala. Itu gue gila, sakit banget sih semua.
Itu gue langsung ke kamar, ganti baju, ambil tas, gue pesen Gojek. Gue ke tempat sahabat gue. Selama perjalanan gue nangis. Sampai sana pun gue masih nangis sehari karena gue termasuk cepet ya kalau nenangin pikiran. Yang penting hati gue tenang, pikiran gue tenang, baru bisa balik. Ya dibilang sayang, iya sayang. Cuman gue sakit hatinya tuh karena perlakuan dia, sikap dia gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, gue terima karena itu pasti akan ada balasannya. Karena setiap perbuatan yang kita lakuin ada balasannya. Harapan gue ya semoga dia nggak kasar lagi, lebih peduli sama anak-anaknya, nggak suka ngebanding-bandingin lagi tentunya. Ya berubahlah secara sikap sifat dia. Jangan kayak gitu terus, karena kan harus mikir juga ke depannya kayak gimana. Iya, nanti kalau lu udah tua tuh yang ngerawat siapa? Iya, kalau anak kandungnya mau, kalau nggak mau gimana lu mau minta tolong sama siapa gitu kan? Kan kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Enggak, gue nggak setuju. Gue yakin setiap orang bisa sukses. Cuman gimana kitanya aja. Karena kan kalau kita mau usaha ya kita pasti bisa. Cuman kalau kita diam aja nggak bakal bisa. Jadi gue nggak setuju karena anak broken home di luar sana banyak kok yang sukses. Nggak mungkin kita nggak bisa. Ya kalau mau usaha pasti bisa lah. Nggak mungkin nggak. Ya pokoknya semangat aja terus. Jangan putus asa, jangan putus semangat. Jalanin aja, terima aja gitu. Karena Tuhan tahu kita akan bahagianya tuh kapan gitu. Kenapa gue bisa cerita? Karena sebelumnya itu gue lagi buka Instagram, terus nemu akun Indonesia Darurat Broken Home. Nah di situ gue lihat postingannya lumayan menarik sih gue bilang, karena udah banyak yang cerita juga, dan akhirnya gue DM, Kak gue mau cerita dong. Dan akhirnya ya ini terjadi sekarang gue cerita di sini. Menurut gue di Indonesia itu emang banyak anak broken home ya tentunya. Tapi menurut gue bukan mereka nggak punya mimpi, mereka punya mimpi. Cuman ya gimana cara merekanya aja mau ngewujudinnya tuh gimana. Jadi ya menurut gue tetap semangat, jangan putus asa gitu. Lo boleh punya masalah sebanyak apapun, tapi ingat lo punya mimpi. Jangan sampai mimpi lo itu nggak bisa tercapai hanya karena keadaan lo. Oke, jadi buat kalian semua yang ngalamin broken home, semangat terus, jangan putus asa. Oke, bye-bye.